Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis rancangan percobaan rancangan acak kelompok atau RAK. Judul yang kami ambil adalah perubahan jumlah bahan kering dalam campuran limbah dan daun murbei atau Morus alba yang difermentasikan dengan kadar air yang berbeda menurut rancangan acak kelompok atau RAK. Bab 1 adalah pendahuluan. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang memiliki jumlah limbah, khususnya limbah pasar yang melimpah. Limbah pasar kebanyakan terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Limbah ini merupakan sisa-sisa hasil penyiangan maupun bagian dari sayuran atau buahan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk konsumsi manusia. Limbah pasar ini mempunyai potensi sebagai bahan pakan, walau mempunyai kecenderungan mudah membusuk dan rusak, sehingga diperlukan pengolahan untuk memperpanjang masa penyimpanan dan untuk menekan efek nutrisi. Mengenai hal tersebut, diperlukan inovasi lain, yaitu dengan memfermentasikannya setelah diberi campuran daun murbei ke dalam limbah. Selama proses fermentasi, biasanya terjadi perubahan komposisi dan hasil proses fermentasi. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Berapakah jumlah selisih bahan kering campuran limbah pasar dan tepung daun murbei sebelum dan sesudah difermentasi? Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0. Penambahan kadar air yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan daun murbei yang telah difermentasi. Lalu H1-nya adalah penambahan kadar air yang berbeda berpengaruh nyata terhadap perubahan jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan daun murbei yang telah difermentasi. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui perubahan jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dengan tepung dan murbei sebelum dan sesudah proses fermentasi. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui efektivitas campuran tepung dan murbei dengan limbah pasar pada kadar air yang berbeda. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat mengetahui dan mengaplikasikan metode rancangan acak kelompok atau RAK dalam sebuah penelitian. Yang kedua adalah untuk pembaca dapat mengetahui perubahan jumlah bahan kering, campuran limbah pasar dan tepung daun murbei yang difermentasi dengan kadar air yang berbeda. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ramudiva. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka sendiri itu ada 5 subbab. Yang pertama itu potensi limbah pasar sebagai bahan pakan ternak. Limbah pasar ini itu terdiri dari sayuran, berpotensi sebagai bahan ternak, pakan ternak, akan tetapi bahan tersebut mudah busuk dan mudah rusak. Nah, limbah yang mudah busuk dan mudah rusak itu tuh memiliki cenderungan dapat mengeluarkan bau. Meskipun begitu, limbah ini tuh memiliki banyak mineral, nitrogen, fosfat, kalium, serta B12 yang nantinya akan dibutuhkan oleh ternak. Selanjutnya ada potensi murbei sebagai bahan pakan ternak. Tanaman murbei memiliki potensi sebagai bahan pakan ternak tuh karena memiliki potensi produksi, kandungan nutrien dan daya adaptasi tubuhnya tuh baik. Kandungan nutrien dalam daun tersebut itu antaranya tuh 82,7% itu air, 20,15% protein kasar, 13,27% itu serat kasar, 3,62% itu lemak kasar, dan 10,5% itu abu. Selain itu tanaman itu memiliki kandungan asam askorbat, karoteinase, vitamin B1, asam folfat, dan provitamin D. Yang ketiga adalah fermentasi bahan pakan. Fermentasi sendiri itu tuh segala macam proses metabolik yang membutuhkan enzim berupa mikroba untuk melakukan oksidasi, reduksi, hidrolisasi, dan reaksi kimia lainnya. Proses ini menyebabkan terjadinya perubahan kimia sehingga menyebabkan perubahan sifat pada bahan tersebut. Perubahan ini sangat menguntungkan karena dapat memperbaiki mutu pakan. Terus selanjutnya ada degradasi bahan proses fermentasi. Proses degradasi limbah yang ditempatkan di tempat yang tertutup akan membentuk biogas yang terjadi secara alami. Nah, menurut Sahrir, tingkat degradasi bahan pangan itu digunakan sebagai indikator kualitas pangan.
Semakin tinggi dehidrasi, maka semakin tinggi nutrien yang dibutuhkan ternak. Terus kandungan bahan pakan kering, bahan pakan. Terus bahan pakan itu mengandung nutrisi yang terdiri dari air dan bahan kering. Bahan kering organik itu terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Itu bahan kering organik itu mineral yang sebagian dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah tertentu, baik untuk membentukkan tulang maupun sebagai bagian dari enzim dan hormon. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh Sadika. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penugasan ini, kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Selanjutnya adalah sumber data dan data. Dalam penugasan ini, kami mengumpulkan data-data yang bersumber dari data sekunder, yaitu skripsi berjudul Perubahan Jumlah Bahan Kering dan Produksi Gas Campuran Limbah Pasar dan Tepung Daun Murbe yang difermentasi dengan kadar air yang berbeda. Lalu data. Data dalam penugasan ini berupa hasil eksperimen sebagai data primer, yaitu data mengenai perubahan jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan tepung daun murbe, baik sebelum dan sesudah fermentasi. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah campuran limbah pasar dan tepung daun murbe yang difermentasi dengan air, dengan kadar air yang pertama 0%, yang kedua 10% dari bahan kering limbah pasar, yang ketiga 20% dari bahan kering limbah pasar, dan yang keempat 30% dari bahan kering limbah pasar. Lalu sampel yang diambil dalam penelitian adalah 16 campuran limbah pasar dan tepung daun murbe yang difermentasi dengan 4 kadar air yang berbeda, dengan masing-masing kadar diberikan pada 4 campuran dan dilakukan 4 kali perulangan. Perubahan yang diamati dalam penelitian ini adalah perubahan jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan tepung daun murbe, baik sebelum dan sesudah fermentasi. Dalam hal ini, selisih antara bahan kering yang diperoleh sebelum fermentasi dengan bahan kering yang diperoleh setelah fermentasi. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan menampilkan tabulasi data. Untuk meneliti perubahan jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan daun murbe yang telah difermentasi dengan kadar air yang berbeda, dilakukan analisis seragam. Berikut merupakan tabulasi data selisih berat kering sebelum dan sesudah fermentasi dalam bentuk persen. Bisa kita lihat data yang kita ambil dari sebuah skripsi sebagai berikut. Dan dari data ini, kita membuat sebuah tabel ANOVA seperti berikut. Dan di sini kita bisa lihat derajat bebas dari kelompok 3, derajat bebas dari perlakuan 3, derajat bebas dari galat 9, derajat bebas dari total adalah 15, serta jumlah kuadrat dari kelompok sebesar 0,00006 dan jumlah kuadrat perlakuan sebesar 0,0002, kemudian jumlah kuadrat dari galat 0,00014, dan jumlah kuadrat total yaitu 0,0004. Dan dari sini kita bisa menghitung kuadrat tengah, yaitu caranya jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas, sehingga diperoleh kuadrat tengah dari kelompok sebesar 0,00002, kuadrat tengah dari perlakuan sebesar 0,000067, dan kuadrat tengah dari galat sebesar 0,000015. Di sini juga kita menghitung nilai F, yaitu kuadrat tengah kelompok dibagi galat, kuadrat tengah galat sebesar 1,13. Kemudian kuadrat tengah perlakuan dibagi galat menghasilkan nilai F perlakuan sebesar 4,44. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji univariat. Nah, di sini uji univariat adalah sebuah analisa yang dilakukan untuk menganalisis tiap variabel dari hasil penelitiannya. Analisa univariat berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran
sehingga sedemikian rupa kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Dalam penelitian ini menggunakan analisis bivariate karena hanya ada 2 variabel yang akan diteliti, yaitu variabel kelompok atau blok dan variabel perlakuan. Kemudian di sini kita bisa melihat hipotesis nolnya adalah penambahan kadar air yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan daun murbei yang telah difermentasi. Sedangkan H1-nya adalah penambahan kadar air yang berbeda berpengaruh nyata terhadap perubahan jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan daun murbei yang telah difermentasi. Kemudian berikut merupakan langkah-langkah analisis dengan SPSS. Yang pertama, klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, kemudian Bivariate atau Univariate, kemudian kita memasukkan variabel respon pada dependent variable, kemudian kita masukkan variabel perlakuan dan kelompok pada independent variable. Selanjutnya, kita klik model, pilih custom, kemudian masukkan perlakuan dan kelompok pada kolom model, kemudian klik continue. Kemudian kita pilih save, kita centang unstandarized pada kotak residual, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Dan dari uji univariate ini, kita bisa melihat bahwa nilai signifikansi dari perlakuan sebesar 0,03, di mana nilai signifikansi tersebut kurang dari alfa, yaitu 0,05, sehingga dapat kita putuskan bahwa H0 ditolak. Dan kita juga dapat simpulkan bahwa penambahan kadar air yang berbeda berpengaruh nyata terhadap jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan daun murbei yang telah difermentasi. Kemudian kita lanjutkan, yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk melihat normalitas sebuah data. Dalam penelitian ini, normalitas dilihat dari residual for response dan dapatkan hasil sebagai berikut. Sebenarnya kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama H0 yaitu data berdistribusi normal, H1 data berdistribusi normal. Kemudian kita tes dengan SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, kemudian kita klik One Sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita masukkan variabel respon for residual ke dalam kotak tes variable list. Kemudian centang normal, kemudian klik OK. Sehingga kita dapat hasil dari uji One Sample Kolmogorov-Smirnov test sebagai berikut. Di sini kita dapat lihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2000. Dan di sini berarti bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residualnya berdistribusi normal. Uji homogenitas adalah sebuah uji yang digunakan untuk menguji bahwa suatu data diambil dari populasi yang homogen. Salah satu cara untuk menguji kehomogenan suatu data adalah menggunakan uji Levin. Yang pertama, kita buat hipotesisnya. H0 adalah Galat mempunyai varians yang homogen. Kemudian H1, Galat mempunyai varians yang heterogen. Kemudian langkah-langkah menggunakan SPSS-nya sebagai berikut. Pertama, klik Analyze, lalu klik Compare Means, One Way ANOVA. Kemudian masukkan Residual for Response ke kotak Dependent List. Kemudian masukkan perlakuan ke kotak faktor. Kemudian klik Option, centang Homogeneity of Variant Test. Kemudian klik Continue, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan dapatkan hasil dari homogeneity of variance sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi dari residual for response-nya sebesar 0,560, di mana nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Sehingga pengujian menghasilkan keputusan terima H0 yang dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians terpenuhi. Nah, karena setelah itu kita akan
menguji post hoc, karena hasil dari uji univariat kita adalah tolak A0, di mana dapat kita simpulkan bahwa penambahan kadar air yang berbeda berpengaruh nyata terhadap jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan daun murbei yang telah difermentasi. Nah, untuk menguji respon pelakuan mana yang berbeda, pengujian pembanding berganda digunakan untuk uji lanjutan. Dan uji yang dilakukan yaitu uji 2K, karena asumsi homogenitas varian terpenuhi. Di sini, langkah-langkah SPSS-nya adalah klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, kemudian Bivariate, kemudian kita klik Variable Respon pada Dependent Variable, kemudian kita masukkan perlakuan dan kelompok pada Independent Variable, kemudian kita klik post hoc, dan kita masukkan pelakuan pada post hoc test, kemudian kita klik 2K, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK, dan kita dapatkan hasil dari uji 2K sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita mempunyai dua subset. Subset pertama diisi oleh P0 dan P3, kemudian subset kedua diisi oleh P3, P1, dan P2. Karena P3 memasuki dua subset, yaitu subset pertama dan subset kedua, maka kita bisa lihat nilai signifikansinya. Di sini kita bandingkan nilai signifikansi antara P3 P0 dan P3 P1. Kita lihat nilai signifikansi dari P3 P0 sebesar 0,052 dan nilai signifikansi P3 P1 sebesar 0,5555, yang dimana di sini berarti bahwa kita bisa memisahkan P3 dan P0. Karena apa? Karena jika kita memisahkan P3 dan P0, bahwa kita dapat menanggung kesalahan sebesar 0,052 atau sekitar 5,2%, di mana hal itu masih bisa ditoleransi. Tapi jika kita memisahkan ke dalam subset yang berbeda antara P3 dan P1, maka kesalahan yang kita tanggung itu sebesar 55,5%. Artinya, P3 masuk ke dalam subset kedua bersama P1 dan P2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa P0 berada di subset 1 dan P1, P2, dan P3 berada di subset 2. Artinya, P0 yaitu proses fermentasi limbah pasar dengan tepung murbei tanpa penambahan air mengidentifikasikan bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik. Nah, dari sini selanjutnya kita akan menguji efisiensi relatif. Uji efisiensi relatif digunakan untuk mengetahui apakah RAK lebih baik dibandingkan dengan RAL. Nilai ER menunjukkan peningkatan ulangan yang diperlukan jika rancangan yang menerapkan RAL dibanding dengan RAK. Yang pertama, kita menentukan DBK-nya dulu, yaitu dengan rumus K-1 kali T-1, yaitu 3 kali 3 menghasilkan 9. Kemudian kita menguji DBT. Kita menghitung nilai DBT, yaitu T kali K-1, yaitu 4 kali 3 sehingga didapatkan hasil 12. Kemudian kita uji nilai, kemudian kita bisa hitung nilai sigma topi R kuadrat, di mana rumusnya adalah K-1 kali KTB ditambah K kali T-1 kali KTE per TK-1, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,000016. Dan kita juga menghitung nilai sigma topi K kuadrat, yaitu dari KTE model RAK, yaitu didapatkan hasil sebesar 0,000015. Kemudian kita bisa menghitung nilai ER-nya, yaitu dengan rumus DBK plus 1 dikali DBT plus 3 dikali sigma R topi kuadrat dibagi dengan DBK plus 3 dikali
DBT plus 1 kali sigma K topi kuadrat. Sehingga 10 kali 5 dikali 0,000016 dibagi dengan 13 kali 13 kali 0,000015 sehingga dapatkan hasil 0,9467. Dan dari perhitungan di atas didapatkan nilai efisiensi relatif sebesar 0,947. Dan dari perhitungan tersebut dapat dibulatkan ke atas sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh sensitivitas RAL sama dengan RAK, maka ulangan yang digunakan dalam RAL sebesar 1 kali ulangan yang digunakan dalam RAK. Hal tersebut berarti penggunaan RAL sama efektifnya dengan penggunaan RA pada penelitian ini. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisis rancangan acak kelompok menggunakan SPSS. Yang pertama, kita klik variabel view, kemudian kita beri nama perlakuan, kemudian kita beri value 1 untuk P0, 2 untuk P1, 3 untuk P2, dan 4 untuk P3, kemudian klik OK. Setelah itu, kita beri nama kelompok, dan di sini kita akan beri value 1 untuk K1, 2 untuk K2, 3 untuk K3, dan 4 untuk K4. Kemudian klik OK. Kemudian kita beri nama respon. Setelah selesai, kita klik data view. Kemudian kita masukkan data yang telah kita punya seperti berikut. Setelah itu, untuk menganalisis rancangan acak kelompok, kita akan menggunakan uji univariat. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, kemudian klik univariat. Kemudian kita masukkan variabel respon ke dependent variable, dan perlakuan serta kelompok kita masukkan ke Fig Factor. Setelah kita masukkan, kita klik model, dan kita pilih custom. Kemudian kita memasukkan perlakuan dan kelompok ke dalam kotak model. Kemudian kita ubah tipe menjadi main effect. Kemudian klik continue. Setelah itu, kita pilih save. Kemudian centang unstandardized pada kotak residual. Kemudian klik continue. Setelah selesai, kita klik OK. Dan berikut merupakan hasil analisis dari varians. Di sini dapat kita lihat bahwa tingkat signifikansi dari perlakuan sebesar 0,03, di mana nilai signifikansi berikut kurang dari alfa, yaitu 0,05, sehingga H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa penambahan kadar air yang berbeda berpengaruh nyata terhadap jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan daun murbei yang telah difermentasi. Setelah kita menganalisis, kita akan menguji normalitas. Yang kita uji yaitu normalitas dari residual. Yang pertama, kita bisa klik Analyze. Kemudian kita bisa pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita masukkan variabel residual ke kotak tes variable list. Kemudian kita centang normal, kemudian klik OK. Nah, di sini kita dapatkan nilai signifikansi dari residual sebesar 0,2. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa residualnya berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Hal ini berarti asumsi kenormalan dari residual terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menguji homogenitas. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian klik One Way ANOVA. Setelah itu, kita masukkan residual for respond ke kotak dependent list.
kemudian kita pilih option, kita pilih homogeneity of variance, kemudian klik continue, dan kita juga memasukkan variabel perlakuan ke dalam kotak faktor. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari residual sebesar 0,560, di mana nilai signifikansi ini lebih besar daripada alfa, sehingga menghasilkan keputusan terima hak 0, dan dapat disimpulkan bahwa asumsi kehomogenitasan varians terpenuhi. Saatnya, karena hasil uji univariat kita adalah tolak hak 0, selanjutnya kita akan menguji uji post hoc. Yang pertama, kita bisa klik analyze, kemudian kita klik general linear model, kemudian kita pilih univariate, kemudian kita masukkan variabel respon pada dependent variable dan memasukkan perlakuan dan kelompok pada independent variable. Kemudian kita klik post hoc dan memasukkan variabel perlakuan, kemudian kita pilih 2K, lalu klik continue, kemudian klik OK. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa hasil dari uji 2K sebagai berikut, yaitu kita mempunyai dua subset. Subset pertama diisi oleh P0 dan P3, sementara subset 2 diisi oleh P3, P1, dan P2. Karena P3 berada dalam dua subset, yaitu subset pertama dan subset kedua, maka kita akan lihat nilai signifikansi dari P3. Di sini kita lihat nilai signifikansi P3 dan P0 sebesar 0,052 dan signifikansi dari P3 dan P1 sebesar 0,555. Nah, dalam situasi ini dapat kita simpulkan bahwa kita lebih memasukkan P3 ke dalam subset 2 karena nilai signifikansinya 0,555. Hal ini berarti apabila kita memisahkan P3 dengan P1, maka kesalahan yang kita tanggung sebesar 55,5%. Sedangkan apabila kita memisahkan P0 dan P3, kita akan menanggung kesalahan sebesar 5,2%. Dan di mana itu masih bisa kita toleransi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa P0 masuk ke dalam subset pertama dan P1, P2, serta P3 berada di subset kedua. Artinya, perlakuan P atau P0 yaitu perlakuan proses fermentasi limbah pasar dengan tepung murbei tanpa penambahan air mengidentifikasikan bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik. Kesimpulan dari analisis kami, yang pertama, kita dapat simpulkan bahwa penambahan kadar air yang berbeda berpengaruh nyata terhadap jumlah bahan kering dalam campuran limbah pasar dan daun murbei yang telah difermentasi dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kemudian yang kedua, residualnya berdistribusi normal dengan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Kemudian yang ketiga, asumsi homogenitas varians terpenuhi dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kemudian perlakuan P0 atau proses fermentasi limbah pasar dengan tepung murbei tanpa penambahan air mengidentifikasikan bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, penggunaan RAL sama efektifnya dengan penggunaan RAK. Saran, dalam rancangan acak kelompok ini masihlah terdapat beberapa kekurangan. Semoga di penelitian selanjutnya dapat menjelaskan lebih detail lagi tentang penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.